Ya, baik Bapak, Ibu, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih diberi kesempatan ya. Di sisa waktu yang Allah berikan ini, ternyata Allah masih memberikan kita kesempatan seluas-luasnya untuk mengamalkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, mentadaburi Al-Quran secara sumul. Jadi tadabur Al-Quran itu bukan hanya untuk kulak pengetahuan saja. Yang namanya sumul itu berarti menyeluruh. Termasuk kita tadabur, kita pahami, kemudian kita amalkan. Makanya di ayat yang kita sudah sangat familiar, Allah menegaskan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab ini ya maksudnya Al-Qur'an, Allah turunkan dengan penuh berkah. Penuh berkah di situ karena Quran ini menjadi petunjuk, menjadi pedoman bagi manusia. Makanya Quran diturunkan dengan penuh berkah. Segala sesuatu yang bisa menunjuki kita untuk ingat kepada Allah, maka di situ ada berkah. Apalagi Al-Quran ini kalamullah, langsung firman Allah. Satu huruf pun Nabi tidak punya kewenangan untuk turut campur dalam ayat-ayat Allah ini. Satu huruf pun Nabi kita tidak punya kewenangan mencampuri ayat-ayat Allah. Sehingga ini murni kalamullah yang diturunkan oleh Allah dengan penuh berkah. Keasliannya akan terjaga sampai akhir dunia ini. Karena Allah yang menjaga. Nah, karena Quran ini turun dengan penuh berkah, maka kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tadabbur liyadabbaru ayatihi. Tadabbur Quran itu apa toh? Apakah cukup kita mengkaji dan paham toh? Sehingga tidak mengamalkan? Nah, kalau itu yang kita lakukan bukan tadabbur namanya. Itu kulak ilmu, kulak pengetahuan tetapi tidak diamalkan. Yang namanya tadabbur itu muhawalatu fahmil Quran wal aish ma'a ayatihi. Yaitu usaha memahami Al-Quran dan usaha untuk hidup bersama dengan ayat-ayatnya. Itu namanya tadabburul Quran. Sehingga ada muhawalah, ada usaha. Usaha untuk apa? Muhawalatu fahmil Quran, untuk memahami Quran. Jadi semua kandungan Al-Quran kita pahami. Setelah itu muhawalatul aish ma'a ayatihi. Ada usaha untuk hidup dengan ayat-ayatnya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, di Quran ini sama di hadis-hadis Nabi, urusan agama Allah ini hanya ada dua isinya, if'al wala taf'al. Hanya ada dua itu. Cukup simpel sebetulnya. Nah, kita manusianya saja kurang percaya dengan apa yang menjadi janji Allah, janji Rasul, sehingga kita yang membuat ribet. Sebetulnya Quran Sunnah itu hanya ada dua, if'al, la taf'al. Ya, kalau kita tarik kesimpulan dari sekian banyak ayat, 6.000 sekian, kemudian banyak hadis, bahkan ribuan hadis juga. Kalau kita tarik kesimpulannya isinya hanya ada dua, if'al, la taf'al. Kerjakan atau jangan kerjakan. Hanya isi dua itu. Kalau Quran, hadis mengatakan if'al, ya sudah. Tidak usah pikir panjang, kita yakin betul kepada Allah, pada Nabi. Nah, kita kerjakan.
Apapun itu yang menjadi perintah Allah dalam Al-Quran maupun melalui sunnah-sunnah Nabi kita, kerjakan. Kalau itu sudah perintah Allah, perintah Rasul, tentu banyak kebaikan. Maka jangan coba-coba cari cara yang ketiga. Karena kita dalam beragama hanya ada dua cara. Itu taat pada Allah, taat pada Rasul. Jangan punya cara yang ketiga. Kalau Quran, sunnah mengatakan la taf'al, jangan kerjakan. Segala sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah tidak baik untuk kita. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Wis ora enek apike. Kita jangan terbolak-balik. Agama mengatakan if'al, malah tidak kita kerjakan. Agama mengatakan la taf'al, malah kita lakukan. Itu berarti pola pikir terbalik. Pola pikir terbalik. Kalau agama perintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, malah kita sibuk mengedepankan dunia. Tidak sibuk untuk menyiapkan bekal akhirat. Nah, ini pola pikir yang terbalik. Pola pikir terbalik seperti ini ya tidak akan selamat baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Nah, makanya kita bersyukur ini di penghujung tahun. Kita ini di penghujung tahun, besok itu hari terakhir bulan Desember 2001. Iya toh, besok ya? Iya. Iya. 31 Desember. Hari terakhir di bulan Desember, ternyata usia kita sudah berkurang 1 tahun lagi. Yang kemarin usia 70, besok sudah 71. Yang usia 60, besok 61. Ya, usia bertambah, ini berarti kesempatan kita hidup di dunia semakin berkurang. Ini yang harus kita pahami. Jangan malah seneng, usia bertambah malah seneng. Biasanya kalau kita dalam masalah kebaikan, tuwo-tuwonan terusan. Ya, untuk fisabilillah kebaikan itu tuwo-tuwonan. Aku wis tuwa. Sing nom-nom kuwi. Tapi kalau urusan duniawiyahan jarang yang ngaku tua. Itu sifat manusia yang hatinya condong pada dunia. Kalau urusan kebenaran, urusan sabilillah, ketaatan kepada Allah, merasa dirinya wis paling tua dhewe. Tapi kalau masalah urusan duniawi, tiba-tiba merasa paling muda. Merasa paling muda. Memang begitu ya, kalau kita tidak hati-hati, Nabi kita juga sudah bersabda, la yazalu qalbu syaikhi syaban fitnataini. Ya. Akan senantiasa hati seorang syekh, maksudnya orang yang sudah berusia lanjut, itu tiba-tiba merasa muda terus. Dalam hal apa? Dalam dua hal, fitnataini. Yang pertama, fi hubbid dunya, kecintaannya pada dunia, bukan dalam hal materi dunia saja. Artinya kecintaannya pada semua kenikmatan dunia, apapun itu. Maka orang yang sudah berusia lanjut tiba-tiba menjadi muda. Maka sering kita dengar seorang kakek-kakek usia 80 berbuat cabul. Iya toh? Jangan dikira itu tidak merambah ke kita yang keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran ini. Ada kok. Usia 76, ketangkap basah. Tangkap basah oleh warga setempat, melakukan perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah.
dalam posisi keduanya tidak mengenakan baju sama sekali. Masya Allah. Sehingga tidak perlu takut pengurus untuk mengatakan bahwa ini warga MTA. Katakan itu warga MTA. Karena kalau jenengan tutup-tutupi, ngapusi. Oh sanes sok ini memang warga MTA, cuma ini karena ini sudah tidak aktif. Maksudnya tidak aktif itu ternyata kondisi online pandemi. Ini kan ora jujur kalau dijawab seperti itu. Maka katakan ya itu warga MTA. Memang yang bersangkutan warga kami. Namun setelah peristiwa itu sekarang sudah bukan warga MTA. Nah, nizam kita tegakkan. Sekarang sudah bukan warga MTA. Saat kejadian masih warga kami karena kami belum tahu. Jawab begitu. Nah, ditutup-tutupi apa dikirai MTA wonge apik kabeh apa piye kan. Jangan dikira yang ngaji di MTA baik semua. Salah kalau ada pemahaman seperti itu. Nek wis ngaji ning MTA mesti apik. Itu tidak pas pengertian semacam itu. Apik nek hasil kajinya diamalkan. Nah, meskipun ngaji di MTA kalau hasil kajinya tidak diamalkan, ya tidak baik. Kalau sampai kita punya anggapan, wis pokoknya nek ngaji MTA ki mesti apik. Hati-hati. Jangan-jangan kita berbuat musyrik tanpa sadar. Baik bagi yang mengamalkan. Lawang zaman Nabi saja loh, Bapak Ibu ya. Langsung Nabi gurunya loh. Manusia tanpa dosa. Manusia maksum, terjaga dari salah, dosa dan khilaf. Menerima wahyu dari Allah. Utusan Allah, kekasih Allah. Tidak ada yang melebihi kenikmatan surganya Nabi kelak. Beliau mengajar, itu ternyata ya tidak semuanya menjadi baik itu. Yang menjadi muridnya Nabi, ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ada namanya Al-Jud bin Qais, gembong-gembong munafik itu. Kalau dikatakan ngaji neng MTA ki mesti apik, tunggu dulu. Lah wong zaman dulu gurunya langsung Nabi saja loh. Gurunya langsung Nabi, tidak main-main ini. Gurunya langsung Nabi. Itu saja tidak semuanya baik. Yang baik yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang tidak mengamalkan ya jadinya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Al-Jud bin Qais dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apalagi di MTA yang ngajar ya hanya seperti saya seperti ini. Seperti panjenengan kalau ngajar di daerah-daerah yang mana kita setiap hari masih berbuat salah, khilaf, dosa. Masih kadang merasa paling benar. Kadang hanya mau menasehati, tidak mau dinasehati. Kadang masih hanya mau menegur, tidak mau ditegur. Masa iya sing ngaji ning MTA kabeh apik? Apik kalau diamalkan. Kuncinya di situ. Nah kalau ngaji di MTA mesti apik. Maka tadi warga kita yang usia 76 orang mungkin loh tertangkap basah oleh masyarakat dalam keadaan seperti itu. Dan yang menyakitkan, makanya ada nizam di majelis yang melakukan itu dikeluarkan. Karena yang kena bukan personalnya. Yang kena MTA-nya. Apalagi yang tidak suka dengan MTA. Jare ngaji ning MTA Quran Sunnah. Jare apik. Lha kuwi tibake wis mambu lemah ya sik kaya ngono. Coba yang kena MTA-nya coba. Bukan personalnya. Lah sudah gitu minta surat pemecatan. Coba sejak zaman Ustadz Abdullah ada enggak surat pemecatan? Ada enggak itu?
Enggak ada. Surat pemecatan. Lah kalau ada surat pemecatan berarti ada surat SP dulu. SP1, SP2 kan gitu. Makanya berkali-kali ditegaskan bahwa MTA ini tidak bisa diurusi seperti organisasi pada umumnya. Ya. Dengan SOP seperti itu tidak bisa di kita. SOP itu apakah bisa? Itu hanya sebagai rambu-rambu saja. SOP itu hanya sebatas rambu-rambu. SOP kita ya Quran Sunnah sudah. Kalau rambu-rambu SOP yang kita pasang sebagai manusia tidak cocok dengan Quran Sunnah, ya jangan dipaksakan. Kalau SOP Quran Sunnah, ya berarti hati muaranya, bukan akal. Kalau SOP yang buat manusia itu kan muaranya akal saja itu. Ya, sehingga pokoknya SOP neng ini tidak sesuai dengan SOP tidak. Nah, padahal tidak pas dengan Quran Sunnah. Apa ya SOP ini akan dipaksakan? SOP itu boleh. Itu sebagai rambu-rambu, biar tertib, biar disiplin. Maka SOP kita itu ngaji di absen, itu termasuk SOP yang tidak menyalahi Quran Sunnah karena ada kedisiplinan di situ. Ya. Ada kedisiplinan. Kita ini sebagai hamba Allah itu harus intidom terhadap nidom. Harus disiplin terhadap nidom. Baik nidom syariat maupun nidom yang menjadi kesepakatan di majelis ini yang tidak menyalahi Quran maupun Sunnah. Nah, ini sudah ngerti nyalahi nidom, bukan nidom majelis itu, nidom syariat yang dilanggar. Allah saja benci, masa kita harus suka? Pelanggaran nidom syariat semacam itu Allah dan Rasul saja tidak suka. Masa kita suka? Nah, kita tidak benci dengan personalnya, namun benci dengan perbuatannya. Kenapa? Karena Allah dan Nabi juga benci dengan perbuatan semacam itu. Coba bayangkan, ibaratnya mongkari sak nyuane kok ya sempet-sempete ngono. Lah istrinya masih hidup lagi. Ya toh? Ibaratnya mongkari sak nyuan. Kok ya sempet-sempete isih ngono. Gek ngono ya betah pirang jam. Tidak lama. Penak sementara, sengsara selama-lamanya. Coba, semua fase kehidupan sudah dilalui. Bahkan fase tua, marhalah asyaikhukhah, sudah dilalui. Beliau berada di marhalah syaikhukhah. Fase tua. Artinya dari rahim, jabang bayi dan fase tua sudah pernah dilalui. Saat ini kondisinya di fase tua, karek maknyuk gitu. Marhalatul maut, fase kematian. Kok ya sempet-sempetnya? Ini kalau ngaji hanya dengan akal. Kalau ngaji membaca ayat-ayat Allah hanya dengan mata di kepala dan lesan yang ada di ini lesan kita. Kalau kita ngaji baca ayat, baca hadis hanya dengan mata, hanya dengan lesan, tanpa dengan mata batin, yang namanya al-qalbu itu ya tidak bisa. Pengetahuan yang kita dapatkan dari membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah tidak bisa masuk ke dalam hati yang al-qalbu itu. Kalau tidak masuk ke dalam al-qalbu, tangeh lamun mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Puncaknya itu ada di qalbun. Puncaknya ada di situ. Makanya salah satu doa yang kita diajari terus-menerus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Untuk menjalankan agama ini, kuncinya ada di qalbun. Qalbun ini terbolak-balik. Kadang taat,
kadang setengah-setengah, kadang blas ora taat. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Maka dinamakan qalbun karena di situ terbolak-balik terus. Pagi iman, sorenya kafir. Sore iman, pagi kafir. Nah, kita diajari doa, mohon pada Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku, qalbi, kalbuku di atas petunjuk agamamu ini, sehingga biar lurus terus. Biar lurus terus. Nah, makanya puncak dari kebaikan itu adalah qalbun, bukan aklun. Aklun itu hanya mengikuti saja sudah. Jika kita ngaji seperti ini, tentu kita ngaji dengan qalbun. Bukan dengan aklun, bukan dengan ainun, bukan dengan lisanun saja. Namun yang paling penting ini, qalbun. Mata di kepala, kata Allah, boleh buta, boleh tidak melihat. Namun jangan sampai qalbun kita yang buta. Kalau mata di kepala boleh buta. Di Al-Hajj 46 itu, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ayat itu juga sudah jenengan sampaikan di mana-mana. Ya. Kenapa manusia itu tidak mau berjalan di atas muka bumi? Artinya saat menjalani kehidupan di muka bumi ini, diberi kesempatan oleh Allah menjalani kehidupan di muka bumi ini, kenapa tidak mau mengambil pelajaran? Tidak mau mengambil ibrah dari apa yang kita alami setiap detik dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kenapa tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Dalam setiap detik itu kan kita mengalami segala sesuatu. Ya, setiap hari itu sudah tidak terhitung Bapak Ibu. Berapa banyak hal yang kita lihat dengan mata yang di kepala. Berapa banyak hal yang kita dengar dengan pendengaran telinga kita. Berapa banyak yang kita rasakan yang ada dengan hati kita. Setiap hari kita merasakan itu. Tetapi kenapa itu semua penglihatanmu, pendengaranmu, perasaanmu tidak bisa menjadikan kamu lebih dekat kepada Allah, malah justru semakin menjauh, semakin menjauh. Maka disindir oleh Allah dalam ayat itu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka dibekali oleh Allah, manusia itu, dengan qalbun. Dengan qalbun itu bisa berpikir. Ayat itu tidak sedang berbunyi fatakuna lahum uqulun ya'qiluna biha, tidak. Tapi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ini kalau bahasa Al-Qur'an berarti berpikir, memahami itu dengan qalbun. Ayat itu tidak berbunyi fatakuna lahum uqulun ya'qiluna biha. Sehingga mereka punya akal dan dengan akal itu bisa berpikir. Ayatnya tidak sedang berbunyi demikian. Namun ayat itu bunyinya qulubun ya'qiluna biha. Qulub jamak dari qalbun. Qalbun, qalbani, qulubun. Hati. Maka sebetulnya kita itu kurang pas. Mikir, itu kurang pas kalau menurut bahasa Al-Quran. Yang pas itu mikir. Di sini. Ya. Segala sesuatu puncaknya di sini. Kalau hatinya salim, sudah aklunnya juga salim, lesannya salim, pendengarannya juga salim, penglihatannya juga salim, kemaluannya juga salim, seluruh anggota tubuh salim. Kalau qalbunnya salim, bukankah Allah ngendika
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta, anak-anak, semuanya tidak manfaat di hadapan Allah. Yang bermanfaat apa? Orang yang datang pulang menghadap Allah dengan hati yang salim. Kenapa Allah tidak ngendika illa man atallaha biaqlin salim? Kenapa Allah tidak ngendika illa man atallaha bilisanin salim? Kenapa Allah dalam ayat itu tidak ngendika illa man atallaha bifikrin salim? Tapi kenapa yang Allah ngendikake adalah qalbun salim? Itu puncak segalanya. Maka banyak panjenengan temukan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi bicara masalah hati. Kita ambil hadis Nabi satu. Ya, hadis ini familiar. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Fa in salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, soleh, maka seluruh jasad akan soleh, akan baik, akan sehat. Wa in fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota tubuh juga akan rusak. Apa itu? Ala wahya al-qalbu. Ingatlah bahwa dia adalah qalbu. Ayat ini atau hadis ini punya dua makna. Makna jasadi dan juga makna secara maknawi. Secara lafzinya bisa kita pahami bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging, maksudnya jantung. Ya. Kalau jantung itu rusak, maka seluruh tubuh organnya akan rusak. Tapi kalau jantung itu sehat, seluruh tubuh akan sehat insya Allah. Ya, maka dikatakan bahwa jantung itu pembunuh nomor 1, sakit jantung itu. Kan di dunia medis seperti itu. Karena kalau jantungnya sudah berhenti berdetak, ya sudah semuanya berhenti. Itu dari sisi lafzinya. Kalau dari sisi maknawi, qalbun kita rusak, maka seluruh amal kita juga akan rusak. Qalbun kita baik, salim, seluruh amal kita juga akan salim. Maka qalbun salim, lisannya akan salim, tidak mungkin akan berkata kotor, tidak mungkin akan riba, tidak mungkin lisannya akan digunakan mencaci maki orang lain, akan menfitnah orang lain, merendahkan orang lain, itu tidak mungkin. Kalau qalbunnya salim. Ya. Namun kalau qalbunnya tidak salim, ya lisannya sakarepe dhewe. Matanya sakarepe dhewe. Bahkan kemaluannya ya jelalatan kemana-mana sakarepe dhewe. Karena hatinya tidak salim. Jadi puncak kebaikan itu di hati. Puncak keburukan juga di hati. Maka yang namanya al-qalbu itu bisa melihat, membedakan yang hak dan yang batil. Jadi qalbun kita berfungsi sebagai filter. Jadi bisa membedakan yang hak, bisa membedakan yang batil. Tetapi qalbun kita tidak berfungsi sebagai eksekutornya. Eksekutornya disebut fuadun. Hati kita, qalbun itu bisa melihat, oh ini hak, ini batil. Ini perintah Allah, ini larangan Allah. Ini perintah Rasul, ini larangan Rasul. Tetapi tidak bisa, oh ini perintah, ayo laksanakan. Ini larangan, ayo tinggalkan. Itu bukan kerja qalbun. Itu kerjanya fuadun. Makanya di Al-Isra 36 itu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa fuad? Bukan innas sam'a wal basara wal qalba. Tetapi innas sam'a wal basara wal fuada. Fuad itu
dari at-tafa'ud wa tawakkut. Jadi yang membara fuad itu, maka bisa dibahasakan sebagai eksekutor. Hatinya, qalbunnya mengatakan, oh ini perintah, ini larangan. Tahu perintah dari Allah tetapi tidak dilakukan. Tahu larangan dari Allah, dari Rasul tetapi diterjang. Itu kerjanya fuad. Maka yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti adalah fuad. Fuadnya nanti ditanya, dihisab. Bukan qalbunnya, namun fuadnya yang ditanya. Dihisab oleh Allah. Itu yang sebagai eksekutor itu fuad itu. Sama-sama hati kalau jenengan baca dalam terjemahan itu. Baik qalbun maupun fuad itu terjemahannya hati. Nah kalau itu sama maknanya, masa Allah kekurangan kosakata? Kenapa harus dibedakan kalau itu sama? Kenapa di satu ayat disebut qalbun, di satu ayat disebut fuadun? Kok kurang gawean kalau maknanya sama? Ternyata beda. Maknanya beda. Lah yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, itu fuadnya pasti salim. Maka yang selamat hanya hamba Allah yang kelak datang menghadap Allah fi yaumil hisab bi qalbin salim. Karena kalau qalbunnya sudah salim, sampai fuadnya pun juga pasti salim. Sehingga kuncinya ada di qalbun yang mana sering kita tinggalkan. Kenapa? Karena qalbun ini berhadapan-hadapan dengan yang namanya hawa nafs. Hawa nafsu. Ya, fuad berhadapan-hadapan dengan hawa nafsu. Ya, seringkali qalbun kita tinggalkan. Kita lebih memperturutkan lisan, memperturutkan akal. Kenapa? Coba kita renungkan dulu, perbaiki dalam muhasabah akhir tahun ini. Qalbun kita perbaiki dulu. Kalau itu baik, semua organ tubuh kita akan baik. Kita akan gunakan dalam ketundukan kepada Allah. Lisan kita tidak mungkin akan kita gunakan berkata yang tidak baik. Kalau qalbun kita baik. Itu otomatis kok Bapak Ibu. Otomatis kalau qalbun kita baik, dia akan memberikan dorongan. Dorongan kebaikan, dorongan keimanan. Yang mana akan direspon oleh lisan kita. Yang mana akan direspon oleh mata kita. Oleh telinga kita, oleh pikiran kita. Respon dorongan iman dari qalbun ini, dorongan kebaikan akan direspon oleh organ tubuh kita yang lain. Begitu pula kalau dorongan yang terpancar atau keluar dari qalbun kita buruk, maka lisan kita juga akan merespon buruk. Kata Allah tadi, mata di kepala boleh buta. Meskipun buta, kalau mata batinnya, qalbunnya tidak buta, dia akan melihat dengan jelas, dengan terang, dengan gamblang, mana yang hak, mana yang batil. Kalau mata batinnya bisa melihat dengan jelas. Nah, maka di muhasabah akhir tahun, mari kita sama-sama membuka hati kita luas-luas. Bukan hanya panjenengan, termasuk saya juga, kita sama-sama. Ya, kita sama-sama, mari kita buka qalbun kita luas-luas untuk menerima kebenaran dari Allah dan dari Rasulullah ini. Itu fungsi ngaji, tadabbur Quran itu seperti itu. Menyertakan qalbun, jangan hanya aklun, fikrun, ainun, lisanun, nah jangan hanya itu saja. Kalau hanya itu yang kita sertakan dalam ngaji kita, ya mengkula ilmu. Kalau kula ilmu nanti kebetulan di satu waktu, misalkan jenengan ada di cabang maupun di mana yang ngisi lebih muda daripada jenengan, nah itu TKT dilinggihi, yang ngisi kebetulan ada yang lebih muda, selesai itu dilinggihi, linggiorene sik le. Ini kejadian ya. Ada di salah satu cabang. Linggiorene sik. Kowe ngisi aja kemaki ngono kuwi. Waduh. Aja sok paling pinter.
Kowe iki rung apa-apa aku dhisik ning MTA wis ngene. Kalau itu saya yang ditanya, saya akan jawab, oh nggih alhamdulillah. Jenengan ngoten-ngoten niku karena jenengan dilahirke rumiyin. Ini kejadian kok, kebetulan ditugaskan oleh satu perwakilan yang ngisi lebih muda. Begitu selesai, dilinggihke. Mlinggih kene sik le. Kowe nek ngisi ki aja sok pinter ngono kuwi. Coba. Lihat terus, ini ke saya, jenengan jawab apa? Ya alhamdulillah. Makanya nek saya ngisi kurang pas, mohon jenengan luruskan. Memang saya bukan orang pinter. Nah, nggih, leres. Sudah jawab seperti itu. Harusnya kalau memang ini tadi mengaku pejuang awal di MTA, ibaratnya ikut merintis ikut memperjuangkan dakwah di MTA sejak dulu, harusnya kan bisa jadi teladan. Harusnya memberi support, mendorong ini dan bukan menjatuhkan seperti itu. Ya. Selama ada matahari, rembulan tidak akan pernah muncul. Ya toh? Ya. Jenengan-jenengan ini insya Allah semuanya matahari di dalam dakwah MTA ini. Ya. Matahari ini fungsinya untuk membimbing rembulan. Sebelum rembulan muncul, fungsi jenengan membimbing, mengiring terus rembulan kemana jenengan terus begitu. Kalau memang sudah waktunya rembulan itu muncul, jenengan misalkan di malam hari menjelang maghrib itu, saatnya matahari itu kan tenggelam sementara, memberi kesempatan rembulan untuk memancarkan sinarnya. Lah nanti ketika rembulannya iki rapas, jenengan muncul lagi menegur, membimbing, menggeret, fungsinya itu. Kan tidak pernah toh jenengan saksikan di malam hari matahari ini ngeyel, aku mau tenggelam. Pokoknya harus ada terus gitu. Kan tidak gitu. Akhirnya dari situ waktu bergulir berganti. Lah, jenengan sebagai matahari jangan pernah menghalang-halangi rembulan untuk memancarkan sinarnya. Fungsi atau tugas kewajiban panjenengan itu hanya membimbing rembulan ini. Kalau nanti rembulannya tidak pas, jenengan tiba-tiba muncul lagi itu di pagi hari. Wes kowe ra bener, ngene sik leren sik ngono. Baru jenengan membimbing, menuntun lagi. Lah, selama ada matahari terus memancar, rembulannya mbok nganti kapan juga tidak akan muncul. Maka yang namanya rembulan itu perlu dibimbing. Pemuda-pemuda kita itu perlu kita bimbing. Pemuda-pemuda kita itu rembulan-rembulan kita. Calon generasi penerus dakwah Islam di majelis kita ini ya pemuda-pemuda kita. Kalau ternyata satu saat pemuda-pemuda kita kurang pas dengan nidom-nidom yang ada, wajar. Jangan langsung dipangkas, dikat, diseneni, disalah-salah, jangan. Maka dibimbing, oh mas, nang, oh kui kurang passing, ngono kui, itu seperti ini loh. Nah, pemuda kita itu semangatnya luar biasa. Kalau langsung kita pangkas, mutung wes. Mutung itu dalam arti, lawang saya mau bergerak positif, engkau paling salah. Paling didukani pimpinan perwakilan, paling dukani pusat, paling dukani ketua cabang. Turun sing dukani ki, Mas, ora mudeng. Dhisik ki aku ki ngene. Aku ngene, keakuannya muncul. Akhirnya pemuda kita wis nggih pun Pak, wis pokoke kula ngaji. Di tempat ngaji saya tidur, pulang. Nah, apa kita akan hidup selamanya?
akan mengawal dakwah di majelis ini selamanya. Tidak, watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Generasi itu dipergantikan oleh Allah. Tidak mungkin kita akan hidup selamanya. Maka pemuda-pemuda ini nanti, pemuda-pemuda kita yang akan meneruskan dakwah Islam di MTA ini. Maka mereka ibarat rembulan, dikawal terus, dibimbing terus. Satu saat mereka harus muncul, memancarkan sinarnya. Nah, ketika pemuda-pemuda nanti rembulan-rembulan kita memancarkan sinarnya, mataharinya jangan sakit hati. Terus manggil, linggior ini sik le. Nah, itu kan berarti sakit hati. Tidak rela rembulannya memancarkan sinarnya. Kene ngisi aja kemaki, aja sok pinter dhewe. Dhisik ki aku wis ngisi rono rene. Lah kok saiki mbok isi kowe isianmu kaya ngono apa dikira aku ora iso. Nah, itu padahal penugasan dari perwakilan. Nah, pemuda tadi ketika ditugaskan ya jawab, ini memang kebetulan saya kula yang mendapatkan tugas Ustaz. Maka kula ten mriki duduk di sini. Kalau saya tidak mendapatkan tugas ya saya tidak di sini. Coba, itu kenapa Pak begitu? Masalahnya di hati. Di hati sudah. Lah apalagi panjenengan kalau tidak berbening hati panjenengan, kebetulan yang mendapat amanah di sini saya, kalau hati panjenengan tidak bening, dhisik pipise sing natur aku kok. Kan gitu, kalau hati tidak bening. Kalau hati tidak bening akan seperti itu. Nah, maka kita harus memahami bahwa kita ngaji itu untuk memurnikan hati, mensucikan hati, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Wong materi dari pembuatan hati kita ini sama. Kenapa? Sulit sekali di antara kita untuk bening hati kita. Kan tanda tanya ini. Padahal surga, syarat untuk bisa masuk surganya Allah, kriterianya harus hati yang bening. Sepanjang apapun usia yang Allah berikan pada kita, kalau hati tidak bening, kita tidak akan bisa mengamalkan isi Al-Quran, isi daripada tuntunan-tuntunan Rasulullah secara kafah. Kalau hati tidak bening.